Oke, selamat datang di Tiban, tiba-tiba Ramadan. Nah, episode kali ini bersama guru kita, Gus Zen. Zen Gus, nama lengkapnya sinten Gus? Saya dikasih nama sama orang tua Muhammad Zainuddin. Muhammad Zainuddin. Oke. Ini adalah Gus Zen, salah satu gus-gus mudanya kita di Ansor. Nah, izin Gus, tema kali ini adalah terkait dengan tarawih. Ya. Tarawih itu hukumnya pripun sih Gus? Monggo dijelaskan untuk teman-teman sobat muda Gen Z ini. Sebelumnya saya mau menyapa sahabat-sahabat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita yang mendengarkan dan menyaksikan ini semuanya selalu diberikan limpahan rahmat. Amin, amin. Apalagi di bulan Ramadan ini ya. Ya. Semoga semuanya bertambah berkah rizkinya, berkah amalnya, berkah semuanya. Amin, amin, amin. Kembali lagi ke tema pada malam hari ini, di mana taraweh itu adalah salah satu amalan yang terkhususkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kamu taraweh di bulan Syakban atau habis Ramadan ngapain? Buat apa? Khusus hanya di bulan Ramadan. Karena apa? Di bulan Ramadan merupakan sebuah bulan yang istimewa. Sayyidus Syuhur. Termasuk bulan yang mulia, bulan yang utama, bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam di muka bumi ini. Kembali lagi ke pertanyaan tadi, bahwasanya bagaimana tarawih itu bisa dilaksanakan. Tarawih khusus di bulan Ramadan ini dilaksanakan setiap selesai sholat isya dan sampai maksimal itu subuh. Berarti subuh. Waktu yang tepat itu dilaksanakan setelah. Jadi waktunya itu lama. Tapi waktu yang paling utama kalau kita melaksanakan sholat tarawih ya habis sholat isya. Tepat sholat isya, jadi masih semangat ya ini Gen Z nih. Masih semangat, jadi dia masih powerful dalam melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih. Apalagi habis berbuka. Habis diisi nih perutnya. Iya. Karena khususnya di bulan Ramadan saja ya, maka jangan sampailah kita melewatkan meskipun sekali atau dua kali, sempurnanya satu bulan full kita laksanakan sholat tarawih, itu menjadi seorang Gen Z yang bermartabat. Gen Z yang mempunyai nilai yang positif lah. Gen Z yang mempunyai kualitas yang bagus ya. Idaman calon mertua. Aduh. Kamu sudah belum? Dereng Gus. Tapi jangan sampai kamu tarawih itu gara-gara cari simpati ya, mungkin itu tentang tarawih ya. Tapi hukumnya Gus, tarawih itu kan jumlahnya banyak sekali. Jangan sampai hukumnya dulu ya. Hukumnya sunnah. Sunnah yang muakkad. Apalagi di bulan Ramadan. Baik sekali kalau kita laksanakan ya. Itu karena dulu zaman Nabi Muhammad SAW juga tidak memfardukan sholat tarawih. Khawatirnya nanti jadi beban untuk umat Islam seperti Gen Z seperti kita ini. Tarawih 23 rakaat setiap malam, tapi jangan jadikan alasan untuk kita tidak tarawih. Ya, tetap kita tarawih semaksimal mungkin kita laksanakan. Kalau bisa, alhamdulillah, syukur-syukur satu bulan full kita tidak melewatkan sholat tarawih di malam-malam bulan Ramadan. Ya, Jadi hukumnya sunnah, tapi kalau bisa, tapi sunnahnya sunnah yang muakkad ya. Gen Z kan nggak tahu Gus ini. Sunnah yang muakkad itu pripun? Sunnah yang dikukuhkan. Sunnah yang sangat dianjurkan. Apalagi di bulan Ramadan. Mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang mau menghidupkan, memuliakan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh keihtisaban, dia pastilah kita mempunyai dosa lah ya. Itu dijanjikan pasti. Ghufiro, diampuni
ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, apa-apa dosa-dosa yang sudah terlewatkan. Jadi kita punya dosa nih. Iya. Kamu punya banyak dosa kan? Punya Gus. Utang kemarin udah dibalas. Insyaallah sampun Gus. Ya, utang janji ya. Utang semua utang wajib kita bayar. Tapi kalau utang apa namanya perbuatan, utang dosa atau dan lain sebagainya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Selagi ya dosa tadi tidak berkaitan dengan sesama manusia. Sesama manusia harus wajib diminta maaf. Tapi kaitannya dengan Allah, hablum minallah, insya Allah, karena ini pasti diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Oke, lanjut. Selanjutnya Gus, terkait dengan tarawih ini, lebih baiknya itu jamaah atau boleh sendiri. Kadang itu Gen Z kan alah shopping syah, apa bodoh. Iya. Kadang lali tarawih. Nah, misal nih tiba-tiba jam 11 malam eleng, kurang tarawih. Kira-kira lebih baik jamaah apa sendiri, Gus? Sholatul jamaati tafdulu sholat al-fadhi bi 27 darajatan. Tak ulangi lagi ya. Sholatul jamaati tafdulu sholat al-fadhi bi 27 darajatan. Sholat jamaah itu memadai, bukan memadai, menyamai tingkatnya, derajatnya bisa 27 darajah dengan 70 derajat sholat yang sendirian. Otomatislah kita cari yang lebih plus lah. Ya, meskipun sama-sama mengerjakan sholat 23 rakaat sendiri, dengan sholat 23 rakaat bersama-sama dikali 70, milih mana ya? Paling otomatis kita kan seperti kita kan amal sedikit, pahalanya banyak. Tapi dasarnya harus kita laksanakan dengan apa? Dengan ikhlas. Ikhlas itu adalah ruhul amal. Ya. Ikhlas kalau tidak amal kalau tidak didasari dengan ikhlas, buyar amalnya, sia-sia. Oke, lanjut ya. Terima kasih. Lanjutnya Gus ini terkait dengan kebiasaan-kebiasaan kita sebagai generasi muda, generasi sekarang ini. Kadang-kadang kan raweh ngobare kira-kira jam piro? Jam 8. Insyaallah jam 8 nih Gus. Cari mana yang paling cepat ya. Cari mana yang paling tepat. Nah, misal nih Gus, urung sampai witir, belum sampai selesai tarawihnya. Itu kira-kira pripun niku? Jadi gini, dasar tarawih yang kita laksanakan ini, melihat dari sejarahnya dulu Nabi Muhammad SAW itu mendapat perintah tarawih itu tanggal 23 Ramadan tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Di situ Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk tarawih. Hari pertama Nabi Muhammad tarawih itu Nabi Muhammad di masjid, sholat di masjid, dan sahabat melihat Nabi Muhammad sholat. Mereka ikut berbondong-bondong ikut jamaah dengan sholat tarawih. Ya. Terus hari kedua Nabi Muhammad tidak mau menampakkan. Sahabat yang mempunyai hirah sangat semangat untuk mengamalkan ibadah di bulan Ramadan, mereka menunggu Nabi Muhammad untuk menjalankan berjamaah bersama-sama untuk sholat tarawih. Sengaja Nabi Muhammad tidak mau menunjukkan perangannya. Karena apa? Karena takut. Ya, takut kalau nanti sahabat umat-umat Islam seperti kita di zaman sekarang ini menganggap sholat tarawih itu sebagai wajib, ya kan? Karena Nabi Muhammad takut dikhawatirkan Nabi Muhammad itu anggapan Gen Z sekarang menganggap itu sebagai kewajiban, maka Nabi Muhammad tidak menjalankan itu setiap hari, dua malam selanjutnya. Muhammad di dalam, terus setelah itu Nabi Muhammad keluar, al-khuruj ilaikum li'an illa annani khasyitu an tafrada alaikum wa dzalika fi Ramadan. Dari Nabi Muhammad khawatir ya kalau sahabat itu menjadikan sholat tarawih itu menjadi wajib, menganggap itu sebagai sholat wajib. Nabi Muhammad akhirnya pengertian, ya kan? Nabi Muhammad itu sangat pengertian melihat umat-umat seperti kita yang hidup di zaman sekarang ini. Wah,
Tahu kalau itu cari mana yang cepat, mana yang cepat selesai. Ya, makanya itu bukan untuk dijadikan dasar untuk kita malas ya. Ya, siap. Ya, bukan dijadikan dasar itu kita untuk menghindari sholat tarawih, tapi kita melihat bahwasanya Nabi Muhammad itu sangat belas asih melihat umat-umatnya di zaman sekarang, zaman akhir ini yang imannya ya Allah, ya kan? Nah, makanya Nabi Muhammad meringankan itu tidak sebagai sholat yang wajib, ya. Oke, terus setelah itu Nabi Muhammad pada masa khalifah yang pertama, sahabat Abu Bakar Siddiq, itu macam-macam orangnya yang terawih. Ada yang di pojok masjid sebelah utara, pojok masjid sebelah timur. Ada yang di waktu awal Isya, ada yang di pertengahan malam, ada yang di ujung malam. Macam-macam sahabat kan mereka macam-macam ya karakternya ya. Ada yang semangat, ada yang malas seperti kita lah ya kan. Iya, betul. Terus setelah itu, setelah sahabat Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua, beliau mempunyai ijtihad untuk bersama-sama mengumpulkan umat Islam, mengajak untuk dijadikan sebagai sholat jamaah. Ya, sholat jamaah kalau kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Imam Syafi'i ya, itu menjalankan sholat taraweh itu 23 rakaat, 3 witir dan 20 rakaat dan berjalan sampai sekarang. Bukan berarti mengada-ngada, tapi itu adalah sebuah tradisi yang baik. Dan apabila tidak dijalankan tradisi tersebut, mungkin kita ya malas-malesan, ada yang wah santai, malas-malesan gitu. Ada yang awal, ada yang akhir, ada di tengah. Kalau kita menjalankan secara bersama-sama, otomatis kita mempunyai hiroh semangat untuk menjalankan sholat tarawih bersama-sama. Ya pasti coba kamu bayangkan, kamu mau tarawih sendiri. Ya, paling 4 ya kan? Ya, sahabat-sahabat yang lain juga pada sama, teman-teman yang lain. Mungkin kalau saya sendiri ini kalau misalkan nggak habis pergian, tidak ikut jamaah sholat tarawih, saya pulang ke rumah, ya paling saya sendiri di rumah. Paling tidak begitu lama, cari yang minimal. Tapi boleh ya Gus? Boleh. Saking welas asihnya tadi. Welas asihnya Nabi Muhammad melihat umat di zaman sekarang yang imannya banyak yang tebal, ada yang tebal, ada yang tipis. Ya kondisi seperti ini memang ya tetap kita berusaha 1 bulan penuh kita menjalankan sholat tarawih dengan berjamaah. Dengan harapan salah satu pada malam yang kita laksanakan sholat tarawih tadi adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Semoga nanti kita ya mendapatkan di bulan ini, amin. Sebelumnya dan setelahnya kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan fadl, mendapatkan anugerah, bisa merasakan yang namanya malam Lailatul Qadar. Tidak kita saja ya, amin. Tapi semua audien atau semua penonton penonton apa ya? Ansarku TV. Program Tiban. Tiba-tiba Ramadan. Oke, ya kan? Bisa mendapatkan keanugerahan sebuah fadilah malam Lailatul Qadar. Kalau kita mau melaksanakan full secara penuh secara dengan jemaah, yakinlah kalau salah satu malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Terakhir nih Gus, untuk tips and triknya buat Gen Z untuk melaksanakan sholat tarawih biar semangat. Itu kira-kira gimana Gus? Gimana ya? Habis kita puasa seharian. Lapar nih kita nih. Lapar nggak kamu? Ya, lapar ya kan? Terus kita makan nih. Berbuka ya kan? Berbuka. Ya. Maghrib ya, jangan asar ya. Apalagi zuhur ya. Mungkin namanya itu. Ya, habis buka nih, habis maghrib buka ya secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan, minumnya jangan berlebihan. Terus kalau ngabuburit ya jangan kemana-mana, ya jangan terlalu expert dengan ngabuburit yang bermanfaat ya kan. Terus buka puasa jangan berlebihan. Terus itu santai, habis maghrib kita iktikaf di masjid atau boleh. Bersendagura dengan teman, bersendagura dengan keluarga, ada waktu kira-kira setengah jam itu
terus kita mengikuti jamaah di masjid. Ya, kita itu memang kalau tidak di jamaah di masjid itu agak males ya. Sholat tarawih agak males. Terus kita mengikuti sholat tarawih dengan apa? Dengan harapan kita mendapatkan fadilah di bulan Ramadan dan mendapatkan ridho Allah di bulan Ramadan ini. Serta apa? Ketika sholat kita mengikuti sholat tarawih dengan khusyuk, kita laksanakan dengan khusyuk. Jalankan tomak ninahnya, jangan tergesa-gesa, jangan terlalu melihat di sosmed sekarang kan, Allahu Akbar. Cepat kilat. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Dolin. Jadi kita jalankan dengan menikmati lah. Kita itu beribadah jangan sampai hanya sekedar jasad kita yang beribadah, tapi roh kita yang juga beribadah dengan tomak nina, dengan santai, dengan merasakan kehadiran sholat tarawih dalam diri kita, dengan juga dengan memaknai lafaz-lafaz yang ada dalam sholat kita, misalkan Allahu Akbar, terus bacaan iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu dibaca, terus alhamdulillahi rabbil alamin dibaca, terus diangan-angan mana itu sulit. Tapi berusaha ikhtiar sedikit demi sedikit. Insya Allah kita semuanya bisa menyempurnakan bulan Ramadan ini dengan penuh berkah, dengan penuh bermanfaat, sehingga nanti setelah bulan Ramadan selesai kita benar-benar menjadi orang yang merdeka, orang-orang yang menjadi dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu ya, jangan lama-lama ya. Ya, siap. Jadi kalau terlalu lama bosen nanti. Jadi itu teman-temanku sekalian, jadi jalankan tarawih itu dengan senang hati, ikhlas, jangan terpaksa agar kita mendapatkan ridhonya Allah dan fadlnya pada bulan Ramadan. Mungkin itu teman-teman sekalian. Terima kasih episode kali ini sudah hadir Gus, dan juga semoga memberikan keberkahan dan juga pencerahan bagi para pemuda dan Gen Z. Terima kasih sekalian.